Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini seperti biasa kita akan melaksanakan curhat malam podcast Tiso tersiar sampai kota. Bersama saya Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18 dan Rizky Bilar KW 100. Bersama TV Lebaran kita akan melaksanakan ekspedisi penelitian, penganalisaan, peramalan dan penelusuran mengungkap misteri yang belum terungkap. Termasuk kita akan mengungkap misteri tentang perceraian dari dua artis ternama Indonesia, Indra Bekti dan Aldila Jelita. Dan malam ini kita akan membahas tentang apa yang seharusnya akan dilakukan oleh Indra Bekti dan Aldila Jelita jika benar-benar akan melaksanakan keputusan untuk bercerai versi TV Lebaran. Jadi apa aja? Menurut TV Lebaran nanti akan ada 5 yang seharusnya dilakukan oleh Indra Bekti dan Aldila Jelita jika benar-benar melaksanakan perceraian. Yang pertama adalah pembagian harta gonogini. Jadi setelah nanti melaksanakan ketuk palu di Pengadilan Jakarta Selatan, sebaiknya Mas Indra Bekti dan Mbak Aldila Jelita harus segera untuk mengurus pembagian harta gonogini agar di kemudian hari setelah mendapatkan pasangan laki masing-masing tidak akan ada masalah. Dan jika ditemukan ada harta-harta yang samar-samar atau mungkin subhat yang mungkin samar-samar, ini miliknya siapa atau ini yang paling banyak mendapatkan dari siapa, itu disarankan harta itu diserahkan saja atau diperuntukkan buat anak-anak mereka atau putra-putrinya dari Mas Indra Bekti dan Aldila Jelita. Dan bisa juga harta-harta yang mungkin dimiliki atau sebagian besar sudah terbagi, itu juga bisa diperuntukkan untuk putra-putri dari Mas Indra Bekti dan Aldila Jelita. Itu mungkin akan lebih baik ya. Yang kedua adalah segera untuk memutuskan untuk siapa yang akan menjadi hak asuh anak ya. Bagaimanapun juga anak tidak boleh jadi korban dari keputusan mereka berdua untuk bercerai agar tidak akan mendapatkan dampak negatif di kemudian hari. Jadi segera putuskan siapa yang berhak untuk menjadi anak asuh, dan juga diputuskan pula bagaimana nanti kewajiban kepada salah satu dari Mas Indra Bekti dan Mbak Aldila Jelita yang tidak mendapatkan hak asuh, bagaimana kelanjutannya atau keputusannya untuk mendapatkan hak pengasuhan atau bertemu kepada anak-anak dari Mas Indra Bekti dan Aldila Jelita. Jadi segera putuskan siapa hak yang menjadi hak asuh anak dari keduanya ya. Dan jangan lupa pula untuk diputuskan juga bagaimana komunikasi antara anak dan orang tuanya. Jadi pada Mas Indra dan Mas Aldila harus membuat aturan siapa yang akan menjadi hak anak asuh, atau keduanya juga bisa ya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan seandainya Mas Indra Bekti dan Mbak Aldila Jelita ini benar-benar akan bercerai. Yang ketiga adalah jangan putus silaturahmi. Jadi keduanya meskipun sudah bercerai harus saling bersilaturahmi, meskipun tidak seintens sewaktu menjadi suami istri ya. Tapi kalau masing-masing sudah punya pasangan, tentu itu juga kita tidak baik seandainya terlalu intens berkomunikasi, kecuali untuk komunikasi tentang anak mereka. Tapi minimal sebaik-baik komunikasi, tidak ada rasa benci atau permusuhan setelah melakukan perceraian. Yang keempat apa ya teman-teman yang seharusnya dilakukan Indra Bekti dan Aldila Jelita setelah beliau-beliau ini memutuskan untuk bercerai, yaitu segera cari pasangan seandainya sudah siap untuk mendapatkan pasangan yang baru. Karena kalau sudah siap, tentu saja itu adalah suatu yang mungkin kewajiban ya untuk segera mendapatkan pasangan, kembalikan lebih baik berpasangan seandainya memang sudah
apa ya, saya sudah pantas untuk mendapatkan pasangan lagi, dan jadikan semua yang sudah terjadi ini sebagai pembelajaran untuk memilih pasangan. Jadi dalam Islam dikatakan bahwa untuk mencari pasangan usahakan yang sekufu atau setara ya, tidak tidak botseh atau berat sebelah, jadi sekufu, setara. Jadi kalau berbalik, misalnya namanya Sutiem ya, mungkin cari jodoh yang Suparno atau Paino gitu ya. Tapi jangan kok nama Sutiem terus cari jodohnya Pangeran Charles. Ini sebagai penggambaran saja ya. Jadi dalam agama Islam dianjurkan untuk mencari jodoh itu yang setara atau seukur, agar nanti bisa kita mengimbangi atau berjalan seimbang, berjalan seiringan sampai akhir hayat nanti. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat Mas Indra Bekti dan Aldila Cerita untuk mencari pasangan lagi yang sekufu atau seimbang. Yang terakhir ya teman-teman, apa yang harus dilakukan Mas Indra Bekti dan Aldila Cerita jika sudah memutuskan untuk bercerai? Yaitu menjadikan pembelajaran apa yang sudah terjadi di masa lalu sewaktu mereka masih berumah tangga. Jadikan pembelajaran untuk mencari pasangan kembali. Jadi apa yang sudah terjadi itu jadikan untuk pembelajaran untuk mencari pasangan yang lebih baik, pasangan yang sekiranya kita mampu, sekiranya bisa menemani kita dari muda, dari sampai akhir hayat, di saat sehat ataupun sedang sakit. Maka dianjurkan untuk mencari yang sekufu ya. Jadi jadikan introspeksi diri, jadikan pembelajaran pernikahan yang sudah terjadi untuk, terutama untuk sebagai acuan dalam memilih pasangan baru atau dalam mengarungi rumah tangga yang akan dijalankan dengan pasangan yang baru. Jadi itu aja teman-teman ya. 5 yang seharusnya dilakukan oleh Indra Bekti dan Mbak Aldila Cerita seandainya benar-benar bercerai. Wah, saya hanya bisa megang dari foto Mas, kalau langsung bisa wow dicakar ya. Atau mungkin ini karena biasanya pakai foto. Wah, emang cantik sekali Mas Mbak Aldila Cerita, namanya aja Aldila Cerita ya, itu bukan orang sembarangan. Kalau namanya mungkin Pariem itu Mas Indra mungkin nggak mau ya. Itu aja teman-teman ya ulasan malam ini. Nanti kita akan sambung ulasan-ulasan yang lainnya tentang hal-hal yang sedang viral atau menjadi perhatian publik di seantero Indonesia atau mungkin seantero dunia, bersama saya Roma Irama KW10. Dan ini tidak lupa saya memperkenalkan ikon kita, Lesti Kejora. Wah, nanti tidak lupa marah nanti ya. Kok sendirian lagi? Wah, ini mungkin Mas Rizky Bilar sedang memasak atau mungkin sedang makanin ayam gitu ya. Itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Besok kita akan membahas tentang perang Rusia dan Ukraina yang banyak orang salah dalam mengartikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.